Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita, taklim ilmu fikih untuk pemula, kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abu Suja. Kita share screen dulu ya. Ini share screen kitabnya. Ini kita masih ada di Kitabut Toharoh, bab tentang bersuci. Kemarin kita sudah membahas tentang membasuh khuf, membasuh khuf ketika wudhu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab subbab berikutnya yaitu syarat-syarat tayamum. Saya baca dulu. Faslun, satu subbab tersendiri. Wasyaro itu tayamumi. Adapun syarat-syarat tayamum. Satu asya'a itu ada lima. Syarat tayamum ada lima. Pertama, wujudul udri, adanya udur bisa farin au marodin. Karena sebab perjalanan, traveling, atau marodin, atau karena sakit. Ini yang pertama. Yang kedua, wadukhulu waktu sholati, sudah masuk waktu sholat. Kemudian, watolabul ma'i, dan ada kondisi seseorang itu mencari air. Kemudian berikutnya wata abduru isti'maluhu wa i'wazuhu ba'da tolabi. Kemudian adanya udur atau kesulitan menggunakan dan tidak bisa memakai air tersebut ba'da tolabi setelah mencari air. Kemudian yang berikutnya watu robu atau hiru dan adanya debu yang suci. Lahu gubarun fa'in kholatohu jisun auromlun lam yujzi. Dan dia debu tersebut tidak tercampur dengan najis atau dengan pasir. Jadi ini ya syaratnya kita boleh bertayamum. Syaratnya boleh bertayamum. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka kita nggak boleh bertayamum. Harus wudhu. Nah, kira-kira gitu. Jadi untuk kita mau sholat, misal gitu kan, kita mau sholat, maka kita kan harus wudhu tuh, wudhu. Tapi kalau kondisi tertentu kita itu bisa bertayamum, tapi syaratnya ini supaya bisa bertayamum. Kalau syarat ini salah satunya tidak terpenuhi, maka kita harus balik ke wudhu, bukan tayamum. Jadi nggak boleh orang yang kondisinya bisa wudhu, tapi tayamum itu nggak sah tayamumnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi tayamum ini hanya boleh ketika kita nggak bisa berwudu. Nah, syaratnya ini nih dianggap dianggap seseorang tidak bisa berwudu itu syaratnya ini. Pertama, adanya uzur. Jadi tayamum itu bukan sesuatu yang ya udah enakan tayamum daripada wudu gitu kan bukan begitu. Tapi harus ada uzur. Uzurnya itu apa yang bisa menyebabkan uzur? Yaitu bisa faren au marodin, yaitu seseorang karena dalam perjalanan atau ketika dia sakit gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, waduhulu waktu sholati. Yang kedua itu harus sudah masuk waktu sholat bertayamum itu. Nggak boleh kita misalnya mau sholat duhur masih jam 10 sudah tayamum dulu untuk waktu duhur gitu nggak boleh. Jadi sudah masuk waktu duhur, udah misalnya nih waktu duhur jam 12, ya udah kita tayamumnya di jam 12 tersebut. Nah, maka kita tayamum karena sudah mau masuk waktu duhur untuk mengerjakan sholat duhur. Kemudian watolabul ma'i itu kita sudah posisi mencari air tapi nggak ketemu, misal gitu kan. Jadi posisinya itu bukan bukan nggak mencari air, ada air di agak jauh ini, misalnya airnya sekitar
30 meter di sebelah sana tuh ada itu sebenarnya sumber air. Nah, maka itu kita nggak bisa tayamum seperti itu tanpa mencari air itu. Sudah mencari air wa ta'abduru isti'maluhu wa iwajuhu ba'da tolabi. Jadi sudah mencari air, tapi kemudian nggak bisa dipakai airnya itu. Atau memang airnya nggak ada, gitu kan. Nah, tapi kita sudah harus posisi mencari air terlebih dahulu. Ini misalnya gini, ada air tapi nggak bisa dipakai itu misalnya gini, kita posisi di pesawat nih misalnya kan, di pesawat itu kan ada air kan, di toilet itu kan ada air, tapi air itu nggak mungkin kita bisa pakai untuk wudhu, karena apa? Ya nggak memungkinkan di pesawat, coba Bapak Ibu kalau di pesawat kan nggak mungkin wudhu pakai air yang ada di pesawat itu kan, nggak mungkin gitu. Kemudian yang syarat berikutnya waktu robu atau hiru lahu gubarun fa in kholatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Kemudian syarat berikutnya yaitu adanya debu yang suci, tidak tercampur dengan pasir dan najis. Nah, jadi debu benar-benar debu, enggak tercampur dengan pasir, tidak tercampur dengan najis. Jadi debunya pasti suci. Ini ya syaratnya kita bisa untuk melaksanakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Misalnya nih contoh di dalam eh, perjalanan kita nggak ketemu air sudah nyari nih kiri kanan nyari nggak ketemu air ya udah mau masuk waktunya ini kita tayamum aja gitu pakai debu gitu. Atau pas sakit 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 itu kondisi sakit itu ada sakit yang memang nggak bisa kena air itu nggak bisa wajahnya kena air itu nggak bisa karena sakit. Nah, maka itu dia pakai tayamum pakai debu. Oke ya, clear ya. Kemudian poin berikutnya ini wa faraiduhu arba'atu asya'a. Adapun fardunya tayamum itu ada 4. Pertama an-niyatu niat. Wa maskul wajhi, ini ada yang tebel-tebel ini. Ini yang benar itu wa maskul wajhi, bukan langsung wa maskul yada ini. Tapi wa maskul wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga ini ada tambahan di atasnya ini yang tebel ini wa maskul yada ini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqo ini sampai kepada siku dari tangan tersebut. Wat tartibu dan tertib. Ada 4 ya rukunnya ya niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai dengan siku, kemudian yang keempat tertib. Jadi simpel ya cara untuk bertayamum itu. Wa sunanuhu sunnah dari tayamum itu salah satu asya'a. Ada 3 hal. Yang pertama at-tasmiyatu yaitu membaca bismillah wa taqdimul yumna alal yusra mendahulukan yang kanan daripada yang kiri wal muwalatu dan bersegera. Jadi sunnahnya ada 3 yaitu membaca bismillah mendahulukan yang kanan dulu, baru yang kiri dan bersegera. Bersegera itu gimana? Enggak boleh misalnya wajah dulu, kemudian di membasuh wajah dulu, kemudian ditinggal tuh, ditinggal ngopi-ngopi dulu, baru nanti tangannya gitu. Nggak bisa begitu. Jadi bersegera setelah membasuh wajah, ya membasuh kedua, mengusap kedua tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ini harus dipraktekkan ya, dipraktekkan. Tapi kita jadi tahu paling enggak ada syarat-syarat untuk bertayamum dan ada rukun-rukun tayamum dan ada sunnah-sunnah dari tayamum. Jadi simpel tayamum itu kita kita ambil debu, cari debu yang bukan pasir ya, debu beda debu dengan pasir itu. Pasir itu kan ketek-ketek itu kan. Kalau debu itu lembut sekali gitu. Nah, kita tempelkan kedua telapak tangan kita ke debu tersebut, baru kita basuhkan ke
wajah kita seperti kita saat wudhu itu. Oh, dibasuhkan semuanya. Eh, itu pertama. Kemudian eh, yang kedua, ambil lagi di bagian debu yang lain yang tidak sama dengan debu yang pertama kita ambil, pakai lagi 2 kali di masing-masing di wajah. Kemudian habis itu ambil lagi di sisi debu yang lain yang tidak sama dengan debu yang pertama dan kedua tadi, dibasuhkan dari kanan dulu, tangan kanan semua seperti kita wudhu itu kita basuhkan semuanya, satunya lagi juga tangan kiri seperti itu, maka udah selesai itu tayamum kita simpel dan itu udah hukumnya udah menggantikan wudhu kita. Kita habis itu sholat, udah sah sholat kita. Kemudian kita lanjutkan lagi. Walladzi yubtilut tayammuma salah satu asya'a. Adapun yang membatalkan tayamum itu ada 3 hal. Yang pertama, ma abtolal wudu'a. Yang pertama itu apa-apa yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kemarin kan kita sudah membahas ya hal-hal yang membatalkan wudhu, misalnya kencing, BAB, kentut, kemudian tidur, itu kan. Itu membatalkan wudhu, maka itu semua juga membatalkan tayamum. Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, nah, itu kan itu juga membatalkan wudhu, maka membatalkan tayamum juga. Jadi ma abtolal wudhu'a, apa-apa yang membatalkan wudhu maka membatalkan juga tayamum. Waru'yatul ma'i, kemudian melihat air fi ghairi waktu sholati. Jadi ternyata kita sudah tayamum nih. Kemudian kita melihat air pas mau jalan ke masjid, kita melihat air misal begitu kan. Oh, itu kan ada air. Nah, maka langsung tayamum kita itu batal karena kita harus berwudu menggunakan air. Fi ghairi waktu sholati, di luar waktu sholat. Kalau udah waktu sholat ya udah lanjut sholatnya, tayamumnya nggak batal. Misal juga bisa terjadi begini, pas kita tayamum tadinya kering, tiba-tiba pas kita sudah sholat takbir Allahu Akbar, kemudian turun hujan. Nah, hujan kan bisa nanti untuk wudhu kan, maka itu batal juga tayamum kita. Eh, Kalau pas waktu sholat nggak batal, tapi kalau sebelum waktu sholat maka itu batal. Pas sholat ya udah selesaikan sholat kita, baru nanti kita bisa wudhu. Setelah sholat itu kita bisa wudhu misalnya untuk sholat yang lainnya gitu. Tapi kalau kita nggak lagi sholat, misalnya ini kita wudhu di rumah ini, tayamum di rumah, kemudian lagi berangkat ke masjid untuk sholat duhur. Ternyata pas berangkat itu turun hujan. Nah, maka itu langsung, karena kita belum sholat kan itu kan, kita langsung batal itu tayamumnya, kita langsung ngambil air hujan untuk berwudhu. Wariddatu. Jadi Bapak-Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini dulu ya supaya nggak terlalu panjang, nanti kita lanjutkan dulu untuk waladhi yubtilut tayammuma, ini nanti kita bahas di sesi berikutnya biar nggak terlalu panjang dulu. Kita sekarang fokus ke syarat tayamum dan kemudian rukun tayamum ini. Nah, di sesi berikutnya baru kita hal-hal yang membatalkan tayamum lagi. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.